Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengantar sistem kendali ya. Kebetulan ini pertemuan pertama mata kuliah di sistem kendali yang dimulai pada hari ini semester genap 2024 ya. Jadi kalau dilihat di sini ada beberapa apa, alat atau transportasi yang menggunakan sistem kendali karena secara umum atau secara kita lihat bagaimana kalau misalkan tidak menggunakan sistem kendali yang menggunakan kendalinya masih manual, ini masih kebayang kalau menggunakan pesawat itu perjalanan misalkan dari sini ke Mekah saja di 8 jam, pilot harus standby terus menerus dan harus pegang kendali pesawat secara manual dengan manusia ya, yang ada di mana ada batasannya, ada lelah dan sebagainya. Dengan sistem kendali otomatis yang sudah ada, pesawat dari Jakarta ke Mekah itu sudah menggunakan autopilot sehingga pilot hanya mengawasi bagaimana trek yang dilalui oleh pesawat ini sudah terkendali sesuai dengan yang diperintahkan. Kemudian ada kereta cepat yang bagaimana eh, ya kalau kereta cepat sih tidak tidak terlalu riskan ya dengan kendaraan-kendaraan yang berjalan dengan trek yang bebas ya, seperti itu. Nah, kalian boleh cari buku acuan yang akan kita gunakan. Sebenarnya ini adalah dari zaman pertama saya di kuliah di S1, S2. Untuk sistem kendali ini adalah yang Katsuhiko Ogata ya. Ini yang paling paling terkenal dan paling direferensikan karena memang dari dulu ini dari Ogata ini adalah kalau bisa dibilang adalah orang-orang engineering atau sistem kendali. Kemudian ada automatic control system yang kalian bisa boleh cari di manapun saja. Tapi kalau misalkan membutuhkan nanti saya linknya akan saya kasih yang Ogata ini. Sebetulnya Ogata ini adalah bahasa Inggris ya. Jadi kalian belajar bahasa Inggris, kalian juga belajar tentang sistem kendali. Ini sejarahnya dari abad ke-19, abad ke-9 18, 19, kemudian 19 itu abad ke-19 itu 22, 32, 34, 40, 50 ya. Kemudian 1960 itu ada kontrol tentang modern yang dikembangkan mutasi kompleks plan yang ada DCS-nya bagaimana yang asalnya hanya satu per kontrol. Kontrol-kontrol itu digabungkan menjadi disimpan di kontrol sistem sehingga di ruangan kontrol sistem sehingga menjadi DCS. Yang salah satunya adalah menggunakan komputer elektronik ya. Ya. Nah, dia ada istilah-istilah yang akan kita gunakan di mata kuliah ini, ada plan, ada proses, ada sistem, ada gangguan. Plan adalah perangkat peralatan mungkin hanya terdiri dari beberapa bagian mesin. Nah, ini tadi saya bilang dalam satu sistem kontrol atau sistem kendali. Kemudian ada proses atau operasi yang sering dibuat berlangsung secara kontinu. Misalkan contoh seperti ada kendali level, berarti levelnya sendiri yang dikendalikan secara terus menerus ya. Prosesnya itu proses level. Kemudian ada sistem kombinasi, ada beberapa komponen kerja yang bersama-sama melakukan suatu kesasaran tertentu. Kemudian ada gangguan atau disturban. Bagaimana sinyal yang ideal? Misalkan saya seperti ngomong langsung kalau misalkan ada yang gangguan atau disturban itu adalah misalkan motor lewat, ada bunyi-bunyi yang tidak penting yang masuk ke pada saat kita belajar itu biasanya disebut disturban atau gangguan. Itu salah satu contoh. Kemudian ada sistem kontrol itu ada yang ini ada beberapa hal ya, ada kontrol umpan balik atau open loop, feedback, ada close loop, ada open loop, dan
kalau di sini ada kontrol berumpan balik, sistem kontrol berumpan balik, ada servo mekanis, sistem regulator otomatik dan sebagainya. Nah, di sistem kendali ini kita sudah gunakan sistem kendali atau sistem kontrol ini di setiap bidang ya. Rumah tangga misalkan, kita menggunakan contoh nih ada AC ya, dimana AC ini kalau kita gunakan itu ada settingan, misalkan ada di settingannya misalkan temperaturnya di 16, settingannya di temperatur 18. Ada juga yang kecepatan dari kipasnya ya. Kemudian ada juga yang untuk ngatur bagaimana swing itu putaran anginnya mau ke atas, mau ke bawah, kiri atau ke kanan. Itu di salah satu di AC. Kemudian ada di mesin cuci, mau mesin cuci satu tabung atau maupun dua tabung. Yang lebih otomatis itu kan mungkin yang di satu tabung ya. Bagaimana kita hanya tinggal masukkan pakaian kotor, kemudian masukin deterjen ada atau pelembut pewangi, tekan start sampai terakhir cucian sudah kering ya. Keringnya maksudnya sudah dikeringkan. Yang yang meskipun yang dua tabung kita masukin apa baju kotor, kemudian masukin deterjen, kemudian kita putar timernya berapa, itu juga salah satu kontrol meskipun kontrolnya masih manual ya. Kemudian lemari es juga yang kalian ketahui di pengatur suhunya, misalkan ada ke 1, ke 2 sampai ke 4. Yang ke 1 itu paling tidak terlalu dingin, yang 4 itu paling dingin. Di otomotif ada cruise control ya, seperti kalau di F1 itu cruise control itu sangat penting, bagaimana mengatur, membantu supir bagaimana mengatur perlu berapa kecepatan dan menggunakan kecepatan berapa pada saat akan menghadapi tikungan tersebut. Ada active suspension di mana mobil-mobil canggih itu kalau ada seperti suspension yang manual yang hanya meredam getaran jika ada gelombang dan sebagainya, tapi kalau active suspension itu bagaimana permukaan mobil itu tetap stabil ya meskipun banyak guncangan yang terjadi. Ada ABS, anti lock braking system ya, yang sudah digunakan di motor-motor komersil sekarang. Kalau dulu ABS itu hanya di mobil dan di balap ya, sekarang tapi sudah mulai diterapkan di di mobil atau motor yang sudah dikomersilkan. Nah, tadi awal saya bahas sedikit tentang pesawat udara yang menggunakan autopilot. Ini digunakan juga salah satu di lalu lintas udara itu menggunakan autopilot. Kebayang kalau misalkan tidak menggunakan autopilot dan bagaimana men-tracker pesawat meskipun di atas itu tidak ada tidak ada jalan trek khusus. Jadi bagaimana menghindari pesawat antar pesawat itu tidak saling bertabrakan dan tidak saling cross pada saat trackingnya ya. Kemudian ada untuk industri, ada temperatur, ada aliran, ada level, ada tegangan, dan ada frekuensi. Kemudian ada di mekatronik, ada servo mekanis, ada CD player, ada robot, ada mesin-mesin produksi. Yang kita tahu bahwa mesin-mesin produksi yang notabene sudah menggunakan sistem kendali itu menggabungkan seluruh sistem dari proses industri ini menjadi ke mesin-mesin produksi yang menggunakan bagaimana temperatur, kemudian aliran, level, kemudian frekuensi itu digabungkan sehingga menghasilkan suatu produk yang sudah diatur bagaimana standar dan settingan. Tadi juga sempat saya bahas tentang bagaimana ada sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup. Ya. Ada loop tertutupnya itu adalah bagaimana sistem kendali ini adalah mempunyai feedback atau dari keluaran itu ada elemen ukur yang menjadi referensi sebagai masukan, sehingga kalau misalkan contoh sebagai salah satu contoh, kalau kita menyalakan dan mematikan lampu
ya, di ruangan misalkan, hanya bagaimana kita sesuai dengan keinginan, kita membutuhkan cahaya atau tidak membutuhkan cahaya. Itu keinginan dari manusia. Tetapi kalau menggunakan elemen ukur, pada saat kita menggunakan sistem kendali cahaya yang berdasarkan secara otomatis, itu harus membutuhkan suatu sensor tentang sensor cahaya, di mana sensor cahaya itu mendeteksi apakah cahaya atau intensitas cahaya itu membutuhkan cahaya tambahan atau tidak dibutuhkan cahaya tambahan. Karena apa? Secara yang kita ketahui bahwa cahaya yang natural atau secara alami itu dari matahari ya. Matahari misalkan pada siang hari, kalau misalkan kita di luar ruangan ya tidak membutuhkan cahaya tambahan karena sudah terpenuhi oleh cahaya matahari. Tapi kalau misalkan meskipun pada siang kita ada di ruangan tertutup, pasti membutuhkan cahaya tambahan selain cahaya matahari ya, sehingga dibutuhkanlah lampu dan sebagainya. Sehingga pada salah satu feedback yang harus digunakan itu sesuai sistem kontrol itu, sekarang cahaya yang harus menggunakan juga cahaya gitu ya. Beberapa kali saya bilang pada saat pertemuan-pertemuan bagaimana kita harus menempatkan sistem sensor itu dalam sistem kendali pada tempatnya. Jangan sampai kita mengendalikan cahaya tetapi inputannya adalah waktu. Secara teori juga misalkan bisa dibandingkan Pak, secara teori bisa, tetapi tidak pada tempatnya. Nah, itu salah satunya. Penempatan sensor pada tempatnya. Nah, ini contoh. Saya tadi juga pada awal menyinggung bahwa bagaimana manusia itu mempunyai kelemahan pada saat kita mempunyai rasa capek dan sehingga kalau misalkan kita atau panca indera kita digunakan secara terus-menerus akan memenuhi rasa jenuh dan kelelahannya pada manusia. Tapi kalau misalkan untuk sensor dan mesin, selama sensor ini bekerja atau selama sensor ini tidak rusak, dia mau 24 jam, mau 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan sampai setahun, kalau selama belum rusak dia tidak ada lelah ya. Ada kalau misalkan namanya sensornya jenuh atau sensornya lifetime, tapi dibanding dengan rasa lelah dan rasa kejenuhan manusia itu masih dibanding lebih jauh ya dibandingkan dengan rasa jenuh manusia. Ya, kita lihat gambar di sini bahwa manusia itu sebagai pengontrolnya atau pengendalinya, di mana misalkan air ini yang akan kita gunakan itu airnya misalkan menggunakan suhu di 40 derajat. Bagaimana manusia melihat termometer atau temperatur sensor ya, yang masih berupa air raksa atau manual, dilihat bagaimana berapa temperaturnya, sehingga kalau misalkan terlalu dingin berarti kita harus tambah uap agar suhunya naik. Tapi kalau ternyata terlalu panas, uapnya dikurangi sehingga airnya bisa sesuai dengan settingan atau set point yang digunakan. Nih kalian juga bisa baca bagaimana gambar ini menjelaskan termometer dipasang pada keluaran panas mengukur temperatur yang ingin kita ketahui dan ingin kita kendalikan. Kemudian pengendali temperatur manual ya. Yang tadi saya bilang ada umpan balik nggak? Ada sebenarnya. Kalau untuk manual itu ada mata manusia sebagai sensornya. Jadi bisa dikatakan, jadi kalau misalkan manual dan otomatis itu ada yang manual itu ada campur tangan manusia dalam sistem kendalinya. Tapi kalau otomatis manusia hanya campur tangan pada saat menentukan set point. Sehingga kalau untuk manual kita misalkan menyalakan lampu secara manual itu berarti manusia yang menjadi sensor bahwa cahaya ini diperlukan cahaya tambahan atau tidak. Nih kalau di slide ini adalah menggambarkan bagaimana temperatur yang diinginkan, kemudian mata melihat termometer sehingga otak kita menentukan bahwa temperatur itu lebih atau kurang ya.
Kemudian untuk membuka valve-nya masih menggunakan tangan dan otot kita ya. Nah, kalau bisa menggunakan sistem kendali yang otomatis, jadi nanti ada temperatur alat ukur temperaturnya. Nah, yang nanti kita bahas ada sensor temperatur itu ada namanya bimetal, ada yang namanya RTD, ada yang namanya thermocouple, ada juga temperatur yang menggunakan IC yang ada kelebihan dan kelemahannya di masing-masing jenis temperatur sensor tersebut. Kita lihat di sini mata manusia diganti oleh alat ukur yang bisa mengeluarkan nilai yang menjadi masukan kepada kontrol otomatis. Kontrol otomatis juga mengeluarkan sinyal agar bisa digunakan sebagai referensi kartu pengontrol otomatis juga. Yang awalnya kita menggunakan valve manual, tapi kalau yang menggunakan otomatis sudah menggunakan misalkan pakai pneumatik atau menggunakan elektrik. Ada juga yang untuk torsi-torsi besar menggunakan hidrolik, tapi untuk torsi-torsi yang kecil masih bisa digunakan bagaimana menggunakan pneumatik atau menggunakan elektrik. Alat ukur temperatur juga ada yang alat ukur temperatur yang discrete, ada yang continue. Discrete hanya on off saja. Kalau continue dari 0 sampai misalkan temperaturnya 1000 itu ada nilai-nilai yang tidak terputus, sehingga menjadi masukan juga untuk controller bahwa apakah controllernya itu digunakan secara discrete atau terputus atau digunakan secara continue atau bahasa lebih sederhananya tidak kontrol otomatis yang mempunyai nilai berkesinambungan, tidak hanya on dan off saja. Nah, ini diagram bloknya bagaimana yang tadi mata di alat ukur temperatur ini diganti mata tadi yang di alat ukur manual itu diganti oleh alat ukur temperatur yang mungkin akan kita bahas nanti, alat ukur atau sensor-sensor yang digunakan di sistem kendali. Nah, kalau tadi ada loop tertutup, kendali otomatis dan kendali manual, kalau sekarang kita bahas tentang kendali terbuka. Di mana kendali terbuka ini perbedaan lebih signifikannya tidak ada feedback yang dimasukkan dari keluaran menjadi masukan. Kita lihat di sini, ini yang otomatis, ini yang terbuka. Loop terbuka, loop tertutup. Jadi gini. Jadi lebih sederhananya ada sistem kontrol terbuka, sistem kontrol tertutup. Di mana kontrol tertutup itu ada yang manual dan ada yang otomatis. Manual dan otomatis adanya di sistem kontrol tertutup. Bedanya otomatis dengan manual, otomatis itu campur tangan manusia hanya menentukan set point yang diinginkan. Tetapi kalau kontrolnya masih manual, campur tangan manusia itu ada di seluruh kegiatan kendali tersebut, baik dari pembacaan sensor, baik juga dalam pembukaan outputnya. Tetapi kalau di otomatis, manusia hanya menentukan temperatur yang diinginkannya saja. Sedangkan untuk kontrol terbuka tidak ada feedback atau umpan balik dari keluaran ke masukan, baik kontrolnya menggunakan feedbacknya oleh manusia atau feedbacknya oleh sensor. Ya, baik. Itu mungkin untuk pertemuan pertama sebagai pengantar. Kesimpulannya kalian harus yang ingin saya tekankan bahwa dalam sistem kendali itu ada dua tipe, kontrol terbuka dan kontrol tertutup, loop open loop dan closed loop. Di mana loop terbuka itu tidak ada feedback dari keluaran ke masukan. Kemudian loop tertutup itu ada kontrol manual, ada kontrol otomatis. Kontrol manual itu seluruh prosesnya ada campur tangan manusia, baik dalam pembacaan sensor maupun pengontrolan output. Tapi kalau untuk otomatis, manusia hanya memberikan set point yang diinginkan pada sistem komputer. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.